Ustadz, terkait masalah pendidikan anak perempuan anak insya Allah tahun ini akan memasuki jenjang perguruan tinggi. Ananda sudah memiliki cita-cita melanjutkan kuliah di perguruan tinggi di luar kota. Tapi Anda merasa berat untuk melepas karena kekhawatiran terpapar pergaulan bebas dan lain-lain. Naudzubillah. Bagaimana seharusnya kita bersikap, Ustaz? Apakah kita boleh mengizinkan anak perempuan kita menuntut ilmu di luar kota tanpa pengawasan kita? Bolehkah kita memaksakan keinginan kita kepada si anak untuk menuntut ilmu agama saja di pesantren dan mengurungkan cita-cita mereka demi kebaikan dunia dan akhirat mereka? Dan yang ada pertanyaan keduanya, bila Allah menitipkan kepada kami seorang anak yang berkebutuhan khusus atau autis, apakah ini merupakan bentuk ujian dari Allah ataukah ini bentuk azab karena dosa-dosa kami di masa lalu? Bagaimana harusnya kami memberikan pendidikan agama kepada anak yang berkebutuhan khusus tersebut, Ustaz? Jazakumullah khair, Ustaz. Baik. Ana jawab yang kedua dulu ya, terkait Allah memberikan anak autis atau berkebutuhan khusus itu azab ataukah ujian? Insya Allah itu merupakan ujian ya, itu merupakan ujian yang bila mana disikapi dengan sabar maka akan terbuka pintu ibadah yang luar biasa, pintu ibadah yang pahalanya unlimited, tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala wa basyiris sabirin. Allah mengatakan orang-orang yang sabar itu pahalanya akan dipenuhi oleh Allah, tidak pakai hitung-hitungan lagi. Di ayat yang lain, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kabar gembiranya apa? Nggak dikasih tahu sama Allah, karena emang nggak ada batasannya. Ya, makin berat ujian yang dihadapi dan makin besar kesabaran yang dia wujudkan, makin besar juga pintu ubudiyah yang dia realisasikan di sini. Oleh karena itu, sikapi ini sebagai kesabaran dan ingat, Allah nggak zalim sama sekali loh ya. Apapun ketetapan Allah terhadap diri kita, maka yakinlah bahwasanya tidak ada kezaliman sedikit pun di situ. Allah bebas berbuat semaunya. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ada yang berhak mempersoalkan apa yang Allah perbuat terhadap makhluknya. Tidak ada yang punya hak untuk protes sama Allah. Kenapa kau begini ya Allah, kenapa kau begitu? La yus'al amma yaf'al. Karena semua yang Allah perbuat itu bimuqtada hikmatihi wa adlihi wa rahmatihi. Semua yang Allah perbuat tidak akan lepas dari sikap hikmahnya Allah, sikap adilnya Allah, atau sikap kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Cara menyikapi itu kita harus kuatkan dulu akidah kita terhadap al-qadha wal qadar dulu nih Bapak Ibu. Ya, semua musibah ini modal dasar kita untuk menghadapinya adalah kita harus punya akidah yang benar dulu terhadap al-qadha wal apa? Wallahu a'lam. Al-qadha wal qadar, terhadap takdir Allah ini kita harus punya akidah yang benar, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara akidahnya Ahlus Sunnah terkait al-qadha wal qadar adalah meyakini bahwa apapun keputusan Allah, tidak mungkin Allah itu berbuat zalim. Boleh anak bahasan agak panjang sedikit jawaban pertanyaan ini ya. Suatu ketika ada anaknya sahabat Nabi namanya Abdullah bin Fairuz ad-Dailami. Dia ini ada ganjalan terhadap takdir, ada sedikit syubhat mungkin gitu ya istilahnya ya. Dan dia takut kalau syubhat ini akan merusak dinnya, merusak akidahnya. Maka dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab bahwa dia masih ada ganjalan. Apa kata Ubay? Apa katanya Abdullah ini? Alangkah baiknya kalau engkau sampaikan kepadaku sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan itu ganjalan ini hilang. Lau haddatsani bi haditsin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allallaha an yanfa'ani bidzalik.
Maka Ubay mengatakan, "Law 'azzaballahu ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairul lahum min 'amalihim. Walau anfaqta mithla jabali Uhudin dhahaban fi sabilillah aw walau anna laka mithla Uhudin dhahaban tunfiquhu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar fata'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak walau mutta ala ghairi hadha dakhaltan nar." Ubay menjawab, jawabannya panjang ya, terjemahannya, seandainya Allah mengazab seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, kira-kira yang termasuk penduduk langit ini siapa jemaah? Coba sebutkan penduduk langit. Satu, Malaikat. malaikat. Baik apa buruk malaikat? Baik. Baik semua. Semua penduduk bumi juga diazab sama Allah. Siapa yang termasuk penduduk bumi? Manusia. Termasuk di dalamnya para nabi, para rasul, para syuhada, para salihin, para aulia, para siddiqin. Jin-jin yang saleh. Kalau yang kafir yang bejat emang pantas diazab, tapi tidak dikhususkan untuk mereka. Semua penduduk bumi, semua penduduk langit diazab sama Allah. Maka ketika Allah mengazab mereka, ghairu zalimin lahum, Allah gak zalim sama mereka. Tapi kalau dibalik, walau rahimahum, seandainya Allah merahmati mereka, lakanat rahmatuhu khairan lahum min amalihim, maka sejatinya rahmat Allah untuk mereka itu lebih baik daripada amal soleh mereka sendiri. Artinya balasannya Allah berupa rahmat jauh lebih baik, jauh lebih besar daripada amal soleh mereka yang itu merupakan sebab yang mengundang turunnya rahmat Allah. Allah nggak pernah membalas amal soleh kita dengan balasan yang setimpal, Bapak Ibu. Tapi kalau dosa selalu dibalasnya setimpal, nggak lebih. Kalau amal soleh nggak pernah dibalasnya impas, nggak pernah sama Allah. Ya Pak ya. Man jaa bil hasanati falahu. Ayo. Dapat hadiah enggak Ustaz ini? Ya, man jaa bil hasanati falahu. Ada yang tahu lanjutan ayatnya? Falahu asyru amthaliha. Siapa yang membawakan sebuah kebaikan saja, maka baginya 10 kali lipat yang setara. Kemudian Ubay melanjutkan, seandainya engkau wahai Abdullah bin Fairuz ad-Dailami diberi kekayaan berupa emas yang besarnya sebesar Uhud, kemudian kau infakkan semua emas tadi fi sabilillah, di jalan Allah, ma qabilahu Allahu mink, Allah gak akan terima infakmu yang setara dengan emas sebesar Uhud tadi, hatta tu'mina bil qadar, sampai kau percaya dulu dengan takdir Allah. Fata'lam, yaitu dengan engkau mengetahui, meyakini, annama asabak lam yakun liyukhti'ak, bahwa apa yang memang ditakdirkan mengenaimu tidak akan meleset dari kamu. Wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak, dan bahwasanya yang sudah ditakdirkan bakal meleset belum kena kamu, ya tidak akan kena. Walau mutta ala ghairi hadha, dan kalau sampai engkau mati tidak dengan keyakinan seperti ini. Seperti ini meliputi kelima hal yang disebutkan tadi. Ayo, siapa yang masih ingat? Yang pertama, lupa. Yang kedua, lebih lupa. Yang ketiga, lupa kabeh. Wes bubar wae. Hah? Apa tadi yang pertama? Kalau Allah ngadab seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, Allah nggak zalim. Harus yakin. Yang kedua, kalau Allah merahmati mereka, nggak jadi diazab sama Allah, maka rahmat Allah lebih berharga, lebih mulia, lebih mahal daripada amal soleh mereka. Yang ketiga, kalau kamu punya emas sebesar gunung Uhud kau infakkan fi sabilillah, tidak akan diterima oleh Allah sebelum, kecuali kamu beriman dulu sama takdir. Yang keempat, apa yang sudah ditakdirkan bakal mengenai kita tidak akan meleset. Dan yang kelima sebaliknya. Jadi 5 hal ini kita harus yakini, kita harus bawa sampai kita mati. Jadi kalau ada Allah nakdirkan anak kita autis, Allah nggak zalim sama kita.
ada hikmah. Hikmah ini kita nggak wajib tahu, dan memang Allah akan rahasiakan sebagian dari takdirnya. Itu hikmahnya apa, sengaja Allah rahasiakan untuk menguji keimanan kita. Siapa yang beriman kepada takdir dan yakin bahwasanya Allah itu maha bijaksana, maha adil, wala yadhlimu rabbuka ahada, wa ma ana bidzallamin lil abid. Banyak sekali ayat-ayat yang di situ Allah menekankan aku tidak zalim sama sekali kepada hambaku. Percaya enggak sama ayat ini? Enggak zalim, pokoknya enggak zalim sudah. Ada hikmah yang besar di situ. Ya. Jadi itu jawaban yang pertama, sikapi dengan kesabaran, lakukan apa yang bisa dilakukan untuk mendidik anak autis. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adapun pertanyaan yang pertama tentang anak perempuan yang inginnya kuliah, apalagi sampai di luar kota, ya saya mendukung kalau ibunya khawatir dengan pergaulan bebas. Maka boleh dia memaksa anaknya untuk tidak kuliah di luar kota, karena kuliah nggak wajib kok, apalagi perempuan. Ya, emang apa ilmu yang akan dia pelajari? Apakah ilmunya demikian urgen? Nggak ada di antara kaum muslimin atau muslimat yang menguasai ilmu ini, dan ilmu itu adalah ilmu yang sangat penting untuk dikuasai sehingga dia menjadi fardu kifayah. Kalau begitu maka lain ceritanya. Ya, tapi kalau ini ilmu yang banyak orang-orang yang menguasainya, tidak menjadi sesuatu yang harus dikuasai, maka menjaga keselamatan din itu lebih mahal daripada sekedar mendapatkan gelar. Ya. Orang biasanya kuliah tujuannya apa? Kira-kira apa tujuannya orang kuliah? Kerja, Ustaz. Cari kerja. Belajar itu bukan tujuan. Tujuannya setelah dia kuliah itu apa? Cari kerja. Loh, apakah wanita itu wajib bekerja? Kan suaminya yang wajib. Dia bakal nikah nggak kira-kira? Bakal nikah. Jadi kalau pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang sifatnya demikian penting dia harus kuasai, maka tidak boleh itu dikedepankan daripada menjaga keselamatan agamanya dia. Apalagi kalau dia tidak memiliki bekal ilmu dan ketakwaan yang cukup mumpuni sehingga bisa menjaga dirinya dari pergaulan. Ya. Oleh karena itu ini harus menjadi pertimbangan, ya, apa dia mau belajar apa, kemudian bagaimana suasana perkuliahan di sana, jauh, siapa yang akan mengawasi, ya. Kita harus jaga agama ini lebih daripada kita menjaga yang lain-lain. Kalau ingin bisa kerja, bisa dapat penghasilan, pertama kerjanya itu pasti atau belum tentu. Pasti dia dapat pekerjaan nanti? Belum tentu. Tapi yang jelas kalau dia masuk ke sebuah lingkungan yang di situ dia akan campur baur dengan lawan jenis, ada ikhtilat di situ, ya. Mungkin dia akan kesulitan untuk menundukkan pandangan, maka ini fitnah yang mutahaqqiqah, yang diprediksi, diduga kuat akan mengenai dia. Dan kaidahnya nggak boleh seseorang itu melakukan hal-hal yang merugikan secara agama untuk mengejar maslahat yang belum jelas. Tadi yang ingin diharapkan ketika dia kuliah dia dapat pekerjaan, itu masih tebak-tebakan, ya, masih asumsi, dugaan, bisa iya bisa enggak. Kadang-kadang dia dapat tapi tidak sesuai dengan yang dia harapkan, atau tidak sesuai dengan bidang yang dia pelajari, justru enggak ada lapangan kerja yang bisa dia manfaatkan. Jadi maslahat yang dikejar itu masih abu-abu, masih samar-samar, tapi madharatnya udah jelas. Ya, dia jauh dari pengawasan, kemudian dia tinggal di lingkungan yang campur baur laki perempuan. Fitnahnya besar di sini. Nggak boleh seseorang itu mengejar sesuatu yang belum jelas dan dia harus mengorbankan agamanya di sini. Ya, jadi saya sependapat kalau orang tuanya khawatir, namun daripada pakai istilah dipaksa, diajak, dibicarakan baik-baik, ya, dan didoakan mudah-mudahan si anak ini terketuk hatinya untuk tidak mengejar ambisi yang berbahaya tadi, ya. Kan bisa kuliah di dalam kota, nggak harus keluar kota. Nah, wallahu a'lam.
Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan Ustaz. Pada para peserta kira-kira masih lanjut atau cukup? Masih kuat? Kuat nggak kuat mereka. Aneh itu yang merem-merem tuh, lihat tuh. Yang senderan kayaknya udah ada yang rebahan Ustaz. Udah rebahan. Baiklah, kita mungkin 3 pertanyaan terakhir Ustaz. Yang selanjutnya kepada Ustadz Syafiq, semoga Ustadz berdua dan keluarga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustadz, ana punya 3 anak lelaki Ustadz. Ada SD, ada SMP, ada SMA. Bagaimana cara mendidik mereka agar menjadi generasi yang kuat dan tangguh, tidak lembek seperti stroberi? Karena kelak mereka akan menjadi imam. Qadarullah, ana dan suami masih sering tidak sejalan dalam mendidik. Hal ini disebabkan bedanya budaya dan pola asuh ana dan suami dari keluarga kami dulu. Ana keras, suami lembek. Ana melarang, suami mengizinkan. Alasan suami, dia sibuk. Jadi cara supaya dekat dengan anak dengan cara menjaga image-nya sebagai ayah yang baik hati dan tidak sombong. Yang baik hati dan pengertian, sebagai ganti waktu yang kurang dalam membersamai mereka. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah, jemaah. Iya, kalau bicara generasi yang sekarang ini disebut generasi strawberry, ya. Allahu Akbar. Bagaimana sekarang membuat mereka kuat? Kalau ingin membuat mereka kuat, maka sang ayah dan ibu harus duduk bareng. Karena kalau tidak satu visi dan misi, yang jadi korban anaknya. Strawberry enggak, rambutan enggak. Bingung gitu. Nah, maka paling enggak sang ibu ini harus duduk bareng sama suaminya. Kalau kita memang mau melarang anak-anak, harus satu kata, ngomong dulu sama suami. Kalau engkau sudah tahu dengan sikapnya suami, ini modal seorang istri. Istri itu udah bertahun-tahun hidup sama suaminya, jadi dia tahu sama karakter suami. Kalau dia tahu dia melarang suaminya akan membolehkan, maka sebelum melarang duduk sama suaminya, sepakati dulu. Gimana mas, bang, kayaknya ini nggak bagus buat anak-anak. Karena ada orang yang melarang tanpa alasan, yang menyebabkan anak-anak itu mencari alasan agar yang dilarang boleh dilakukan dengan cara minta izin sama orang tuanya. Maka hendaklah duduk bareng sama suami. Hal-hal tadi yang memang mau dilarang buat anaknya, maka hendaklah disepakati dulu. Kalau bicara yang satu keras yang satu lembut, perlu yang satu keras yang satu lembut. Jadi anak itu kalau habis dipukul sama ayah anak dulu, anak kalau dipukul sama ayah anak itu di kamar dikunci. Ibu anak nggak boleh, karena ibu itu kesian anaknya diazab gitu ya sama bapaknya ini. Tapi setelah itu dibuka pintu, anak sama ibu dikasih minyak, dikasih apa, tuh dengerin omongnya bapak gitu. Jadi dia mendukung ayah, tapi dia ngobatin anaknya nih, bukan menyalahkan ayahnya. Berarti masih sepakat, emak yang satu keras, yang ibunya lembut, nggak ada masalah seperti itu. Jadi ini mungkin akan membuat anak itu, jadi kalau dimarahin ayahnya dia datang ke ibunya. Sang ibu bukan marahin, tapi dia mengatakan, memang engkau harus dengar omongan ayahmu gitu loh. Coba engkau pikirkan. Jadi itu yang perlu dikondisikan. Cuma kalau nggak bisa, kesian anaknya, tadi jadi korban itu anaknya. Maka perlu sang suami istri itu duduk bareng, menyamakan visi dan misi. Apalagi dikatakan tadi dengan latar belakang keluarga yang berbeda, yang tiap orang ingin membawa cara mereka. Sang istri mengajukan kepada suami, kalau mungkin kata suami, kayaknya jangan seperti itu. Tadi karena suami jarang di rumah, aku kayaknya harus menjadi orang yang lebih lembut lah sama anak orang. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau aku marah, engkau dukung gitu loh. Jadi tetap sang anak ini,
Kalau dimarahin sama ibunya, dia datang ke bapaknya nggak marahin, cuma mengatakan, dengerin ibumu gitu. Jadi paling tidak ada dapat dukungan dari sang ayah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kayaknya tambah banyak yang Berguguran. Baik, untuk selanjutnya kepada Ustaz Sufyan. Pertanyaan terakhir untuk Ustaz Sufyan. Sampai sejauh mana orang tua mengingatkan anak yang sudah cukup dewasa untuk taat pada syariat, seperti sholat tepat waktu, safar, mahlum, dan lain-lain, secara pergaulan dan lingkungan di kampus yang pasti ikhtilat dengan teman lawan jenis, Ustaz? Fattakullaha mastata'tum. Ya, nggak ada batasan khusus setahu ana ya. Maksimal 10 kali atau 15 kali, ana nggak tahu adanya batasan khusus sampai mana. Yang jelas selagi orang tua bisa mengingatkan, maka itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar nggak ada batasannya harus berapa kali, nggak ada, karena itu ibadah. Ya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabar-sabarlah dalam memerintahkan mereka untuk sholat. Jadi memang selagi kita ada kesempatan, kita ingat, ya, ingatkan mereka untuk sholat, itu bagus-bagus aja, ya. Apalagi ketika mereka berada di lingkungan yang fitnahnya lebih besar, maka peringatan itu tentu akan lebih perlu untuk diseringkan lagi, ya. Adapun secara umum, kalau itu sifatnya agar tidak membosankan, maka Nabi SAW menyunahkan untuk memberikan mau'izah itu dengan diselang-seling, tidak bersifat terus-terusan tanpa jeda, enggak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallaluna bil mau'izati khasyata as-sa'amata alaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sengaja menyelang-nyelingi mau'izahnya kepada kami. Nasihatnya, tausiahnya kepada kami itu dibuat berselang-seling. Misalnya hari ini dikasih, mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi baru dikasih tahu lagi, biar kita nggak bosen, ya. Padahal itu Nabi loh, Nabi yang sudah diberi oleh Allah akhlak dan budi pekerti yang luar biasa, ya, kata-kata yang indah, yang mudah untuk difahami, beliau saja melakukan dengan tidak bertubi-tubi supaya yang dinasihati tidak bosan. Tapi kalau sampai mana, ya, selagi masih dirasa perlu untuk dinasihati, dia masih dikhawatirkan mungkin kalau nggak diingatkan nanti sholatnya keteteran, ya silahkan aja dinasihati. Tapi kalau sudah kelihatan anak ini istiqomah, ya bisa dikurangi frekuensinya, ya, sebulan sekali atau 2 minggu sekali misalnya, ya, tergantung kebutuhan ya. Jadi kita nggak bisa kasih batasan yang sifatnya kaku di sini. Beda anak, beda cara nasihatnya. Nah, kalau ngantuk masih dikasih kajian terus gimana, Ustaz? Nah, itu sebetulnya salah panitia apa jamaahnya, Ustaz? Kalau 1-2 yang ngantuk, Ustaz, yang lain masih aman, Ustaz, ya? Jadi aman, aman jamaah. Bismillah, sampai jam 10 kita. Siap, lanjut. Ustaz, lanjut ya Ustaz. Ustaz sendiri yang nantang, kita paling pantang ditantang, Ustaz. Karena yang ini paling cuma 0, sekian persen, Ustaz. Masya Allah. Baik, nggak jadi yang terakhir. Itulah semuanya pada lihat jam semua baru saja. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Masya Allah, kok selanjutnya yang terakhir? Gimana Ustaz? Yang terakhir. Oh, yang terakhir. Mereka gembira ketika ngomong yang terakhir. Alhamdulillah. Gembira nggak Bapak-bapak? Enggak Ustaz. Ustaz blunder berarti tadi Ustaz. Pertanyaan untuk Ustaz Syafiq. Saat ini Ana merawat anak dari bayi dan sekarang anak tersebut usianya sudah 7 tahun Ustaz. Yang Ana mau tanyakan, kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan informasi bahwa kami bukanlah orang tua kandungnya?
Yang kedua, bagaimana cara menyampaikan kalimat yang tepat dan bijak agar anak tidak kecewa dan sedih. Dan yang ketiga Ustadz, bagaimana cara mendidik anak untuk bisa bangun subuh Ustadz. Karena ini pekerjaan yang paling sulit untuk membangunkan anak-anak ketika waktu subuh supaya dia tidak marah. Demikian Ustadz, syukran Ustadz. Pertanyaan buat anak 1 apa 3? 3 Ustadz. Masya Allah. Biar pas jam 10 tadi. Masya Allah. Iya. Bagi yang gak punya anak, kadangkala dia ngasuh anaknya orang. Maka yang pertama, pastikan nasab anak itu tercatat. Kalau memang ketahuan orang tuanya siapa. Karena anak itu punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia juga punya saudara mungkin di sana, di mana dia punya kewajiban juga menyambung rahim dengan saudara-saudaranya. Juga ada mahram-mahram dia yang dikhawatirkan nanti ketika dia besar, dia menikah dengan mahramnya. Karena dia nggak dikasih tahu. Itu kalau ketahuan dicatat. Kemudian yang kedua, kalau pertanyaannya kapan ya dikasih tahu itu anak, ya seperti yang Ustaz Sufyan sampaikan tadi, kondisi anak tuh berbeda-beda. Ada yang sudah siap disampaikan ketika anggap umur 12 tahun, karena anak itu sudah dididik dengan benar, dan dia juga sudah siap dengan didikan orang tua tentang keimanan yang kuat, yang mendalam, sehingga bisa disampaikan. Ada kondisi enggak, dia enggak siap. Seperti anak masuk pesantren. Ada anak masuk pesantren, lulus SD bisa masuk pesantren. Tapi ada kondisi enggak ini? Ada yang lulus SMP baru bisa masuk pesantren. Maka mohon diperhatikan kalau bagaimana cara menyampaikan kepada dia agar dia tidak kecewa sama orang tua kandungnya, dan juga tidak kecewa sama orang tua asuhnya, maka jelaskan kepada dia tentang kebaikan orang tuanya. Sampaikan bahwasanya kami gitu loh yang memang belum dikasih rezeki anak sama Allah ya, kemudian kami ingin memiliki anak, akhirnya kami merawat dirimu, ya sampaikan kepada dia. Dan juga jangan sampai anak itu kecewa sama orang tuanya, karena kadang-kadang merasa dia dibuang sama orang tua. Yang enggak, orang tuamu tidak buang engkau, orang tuamu sayang sama engkau, tapi kita yang kepingin punya anak yang kita asuh. Dan di sini penting ya, anak itu, anak angkat itu tidak boleh dinasabkan kepada bapak angkatnya, jadi dia tetap dinasabkan kepada orang tuanya. Sehingga kalau bisa nanti anak itu namanya tetap nama kedua ketiganya itu nama bapak dan kakeknya dia. Kan sekarang namanya orang Indonesia bisa 3 nama kan, sudah sebutkan namanya dia, sehingga dia tahu dengan nasab dia sebenarnya, dia menghafal dan dia tidak lupa dengan hal itu. Kalau bicara ada yang kecewa kadangkala, ya ada yang mungkin akan bersedih ketika tahu bahwa dia bukan anak kandung ya. Tapi kasih sayang yang diberikan kepada anak-anak insya Allah akan membuat dia tetap tegar dan tetap akan menghormati orang tuanya atau orang tua asuhnya. Baik, yang ketiga apa? Sholat subuh Ustaz. Anak-anak membangunkan anak sholat subuh. Nah, sebagian orang tua ketika menyekolahkan anaknya di pesantren, dia pikir anaknya ini kalau pulang ke rumah, oh subuh bangun gitu kan. Enggak, tetap di pesantren pun dibangunkan dia. Jadi jangan dipikir di pesantren anak itu bangun, dibangunin. Jadi pada orang tua ini, para orang tua ini ketika anaknya pulang dari pesantren umpamanya ya, di rumah, maka dia harus capek. Dia tahu ternyata musyrif-musyrif, para pembina di pesantren itu capek ngurusin anak-anak. Sampai hari ini anak-anak bangunkan tetap. Bangunkan. Anak sholat qobliyah belum pada bangun. Dibangunkan lagi, duduk. Iya Pak, siap. Bapaknya pergi dikit, tidur lagi. Memang kayak gitu. Tadi Ustaz Sufyan udah bacakan tuh ayatnya tuh. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan sabar. Istobir itu sabar ekstra jemaah.
Bersabar. Bukan sekali sabar, terus bersabar. Memang harapan orang tua itu anaknya bangun tanpa dibangunkan. Itu harapan orang tua. Nanti insya Allah anak-anak itu akan faham, dibiasakan dia bangun. Dan diantara cara ya agar anak itu bisa mudah bangunnya, tidur malamnya lebih awal. Jadi usahakan para orang tua itu ba'dal isya, kalau dia kasih handphone sama anaknya, handphonenya diambil semua. Terus anak-anak gak ada kegiatan, kasih buku. Engkau belum bisa tidur, baca buku, baca Quran, baca zikir. Jadi insya Allah kalau tidurnya gak terlalu malam, subuh dibangunkan mudah. Bahkan bisa bangun tanpa dibangunkan. Kalau kita lihat ya kehidupan di desa yang belum ada listrik, jam 2 itu udah rame kampung itu. Kenapa? Habis isya mereka udah tidur semuanya. Jadi ada orang tidurnya udah cukup, istirahatnya cukup, mau ditidurkan lagi nggak bisa tidur. Nah itu mungkin perlu diperhatikan sama orang tua, bagaimana mengajak anak-anaknya untuk tidurnya lebih awal, sehingga mereka bangunnya juga lebih awal, sambil terus didoakan anak-anak itu jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nih Ustaz Sufyan tanyakan gimana dia bangunkan santri-santri subuh Ustaz. Ya Ustaz, coba Ustaz ceritakan Ustaz, biar bapak-bapak ini tahu Ustaz. Kadang pakai selepet. Selepet Ustaz ya? Selepet. Pakai semprotan. Ya. Yang parah banget itu, anak ingat di Tawangmangu, dingin itu, anak tetesin di mukanya, diusap lagi, semuanya tidur lagi. Tetesin lagi, usap lagi, di pusarnya, diusap lagi, tidur lagi. Ya. Jadi kata teman-temannya, oh ini bangunin fulan kayak bangunin orang mati Ustaz. Ya begitulah. Emang kadang ada orang yang kalau sudah tidur susah bangun. Ya kita perlu ekstra, selain kita juga mengkondisikan nggak boleh telat tidurnya. Jadi betul itu, kalau tidur malamnya telat otomatis susah bangunnya. Tapi ketika mereka tidur malamnya itu nggak telat, maka lebih mudah. Ya pada dasarnya lebih mudah untuk dibangunkan. Nah. Saya bisa jazakumullah khairan. Mungkin sudah larut malam tadi seperti yang saya sampaikan. Mungkin ada ikhtitam Ustaz dari Ustaz Sofyan, ada terkait dengan banyaknya pertanyaan tadi, lebih banyaknya curhat ya Ustaz, dan permasalahan-permasalahan memang yang terjadi sehari-hari gitu Ustaz. Mungkin tafadhol maskur Ustaz. Baik. Jadi alhamdulillah, ayyuhal ikhwah wal akhwat, barakallahu fikum. Sebagian dari pertanyaan kayaknya belum semua ya. Separuh aja kira-kira. Belum ada separuh Ustaz, baru sepertigaan. Wasulusul katsir. Masyaallah. Sepertiga udah banyak gitu. Ya. Insya Allah dari sepertiga ini mewakili sisa-sisa pertanyaan yang belum dibacakan, karena biasanya masalahnya juga muter-muter sekitar itu. Dan tentunya apa yang sudah antum dengar semua, yang kita dengar semua di sini, ya, khususan penjelasannya dari Ustaz Syafiq barakallahu fi, yang lebih kepada masalah-masalah yang sifatnya teknis, ya, curhat-curhatnya kayaknya favoritnya Ustaz Syafiq ini. Ya, kalau anak pertanyaannya biasanya hitam putih aja gitu ya, nggak bisa dijawab terlalu panjang. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti teknis ini ya hanya akan bermanfaat kalau antum praktekin, karena teknis sifatnya, cara-cara praktis bagaimana kita didik anak kita supaya gampang sholat, supaya begini, supaya begitu. Jadi tolong jangan berhenti sampai di sini, tapi jadikan itu sebagai bekal kita untuk praktek nanti setelah kita pulang dari daurah ini, ya. Yang kedua, kita baca ulang poin-poin penting yang ada di modul yang sudah dibagikan, ya, jangan sampai banyak terlupakan. Ya, lupa boleh, tapi jangan banyak-banyak lupanya, ya, sedikit aja lupanya. Yang penting-penting jangan dilupakan. Kalau bumbu-bumbunya lupa sedikit gak masalah, tapi yang inti jangan dilupakan. Insya Allah itu juga jadi bekal yang penting buat kita. Kemudian jangan lupa rajin-rajin berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu mudah ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selain sebab-sebab yang kita upayakan, sebab-sebab hissi atau sebab-sebab yang kasat mata, kita juga harus mengupayakan sebab-sebab yang tidak kasat mata, yaitu doa. Demikian juga masalah kehalalan mata pencaharian kita itu juga sangat berpengaruh kepada diri kita dan keluarga kita, maka perhatikan baik-baik. Ya, kira-kira mungkin itulah ya sebagai ikhtitam. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa diamalkan, yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami sendiri. Dan ana ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan kepada panitia, juga kepada antum semua yang menjadi sebab terselenggaranya daurah ini. Wallahu taala alam. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin dari Ustaz Syafiq ada yang mau disampaikan di ikhtitam ini Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.